Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pokola, podcast Copi dan Kayla. Siap menemani kalian ngobrol-ngobrol seluruh hari ini. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kofina Madania Mustafa, biasa dipanggil Copi. Perkenalkan, nama saya Kayla Natasha Arifia, biasa dipanggil Kayla. Nah, Kay, ngomong-ngomong kemarin ini kan liburan ya. Liburannya itu lumayan panjang ya. Wah, iya nih, liburan kali ini lama banget ya. Kita dari awal Ramadan cuma masuk 3 hari, terus lanjut libur lagi. Iya. Ngomong-ngomong nih ya, Kay, liburan panjang kemarin itu kegiatanmu apa aja? Kalau aku sih selama Ramadan banyak di rumah aja. Kadang ada acara buka bersama di luar, terus waktu Lebaran silaturahmi ke keluarga ayah sama bunda. Terus sempat nginep di villa bareng keluarga besar bunda. Wah, seru banget ya nginep di villa bareng keluarga. Kalau aku mirip-mirip lah kegiatanku pas Ramadan. Terus pas liburannya cuma ke Malang buat quality time sama keluarga aja. Wah, asik banget ya kelihatannya. Ngomong-ngomong, liburan panjang kayak gini tuh aku keinget libur panjang tahun 2020 deh. Kalau nggak salah nama virusnya COVID-19 nggak sih? Oh, iya iya. Dulu kita juga pernah sempat liburan panjang kayak gini. Terus gara-gara saking panjangnya sama lamanya, akhirnya berakhir jadi pandemi COVID deh. Nah iya, pandemi itu lama banget. Sampai tahun 2023 kalau nggak salah. Dan itu kita masih kelas SD, kelas 6. Iya, iya, kelas 6. Ya. Kamu tahu kan virus COVID-19 itu awalnya negara Tiongkok, tepatnya berada di kota Wuhan. Oh iya, iya, aku ingat. Itu awal mulanya gara-gara orang sana suka makan kelelawar nggak sih? Nah iya, aneh banget nggak sih makan kelelawar? Aku juga bingung, kenapa ya kok mereka makan kelelawar? Iya, aneh banget. Oh iya ya, maaf maaf. Kita jadi bahas yang lain nih. Seharusnya kita bahas tentang virus HMPV melonjak di Cina. Apakah bakalan jadi Corona Part 2? Virus HMPV? Apaan tuh, Cap? Oke, jadi HMPV itu singkatan dari Human Metapneumovirus. Ini adalah virus yang menyerang saluran pernafasan, tuh. Oh, jadi virus HMPV sama COVID-19 itu sama. HMPV sama COVID itu beda, tuh. Kalau HMPV itu bukan virus baru, sedangkan COVID-19 itu adalah virus varian baru. Gejalanya sih mirip, tapi beda lah. Oh, jadi HMPV itu sebenarnya bukan virus baru gitu ya? Ya, cuma sekarang kasusnya lagi melonjak aja di Cina. Makanya tuh viral lagi di medsos-medsos. Pantesan banyak banget berita heboh di mana-mana. Kirain virus baru kayak corona dulu. Iya, padahal kata Menkes studi, HMPV itu nggak mematikan kok. Gejalanya kayak flu biasa, seperti batuk, pilek, demam ringan, sama juga sesak nafas ringan. Alhamdulillah sih kalau gitu. Jadi walaupun lagi naiknya kasusnya di Cina, sebenarnya kita nggak perlu terlalu panik ya kan? Bener banget deh. Pokoknya yang penting itu tetap waspada aja. Jaga kesehatan dan jangan percaya sama berita-berita di luar sana yang belum jelas kebenarannya. Bener banget tuh, setuju banget. Apalagi sekarang banyak banget berita hoax ya kan, yang beredar bisa bikin orang tambah takut sendiri. Ya, makanya penting banget cek fakta dulu sebelum percaya atau share berita. HMPV ini walaupun nyebarin cepat, tapi nggak separah COVID-19 kok. Bersyukur banget ya, karena jujur aku tuh kalau dengar kata virus gitu ya, suka parno sendiri. Trauma pandemi kemarin, ya kan? Kamu juga? Sama kayak, aku juga ngerasa gitu. Tapi ya sekarang kita udah lebih siap lah, kayak vaksin, protokol kesehatan juga pada ngerti semua kan? Ya benar-benar. Cop, MPV itu gejalanya apa aja sih menurutmu? Nah, gejalanya itu biasanya kayak pilek, batuk, demam ringan, kadang juga bisa bikin sesak nafas. Tapi yang berat biasanya dialami sama bayi, orang tua, sama orang yang punya imun tubuhnya itu kecil, kayak lemah gitu. Oh, kayak aku biasa ya berarti. Tapi bisa lebih berat dari buat orang tertentu gitu kan ya? Ya, betul. Makanya buat kita yang masih muda, asal diri hidup sehat, insya Allah mah aman. Tapi tetap harus peduli sama orang sekitar juga ya. Iya, benar. Apalagi kalau di rumah ada kakek nenek terus ada bayi. Harus benar-benar ekstra hati-hati gitu kan ya. Nah,
Terus aku juga sempat baca tadi, katanya untuk pencegahan itu yang mirip kayak pencegahan flu biasa, kayak cuci tangan rutin, pakai masker kalau lagi sakit, sama jangan berdekatan ya kalau lagi batuk ataupun pilek. Ya ya, kadang tuh kita suka lupa gitu ya. Pikirnya cuma batuk pilek biasa, padahal bisa menular ke orang yang daya tubuhnya lebih lemah kan. Ya, makanya penting buat kita sadar diri juga. Kalau lagi sakit, mending mah istirahat aja di rumah, nggak usah maksain keluar. Betul-betul sayangin diri sendiri sama orang lain juga ya. Jangan egois sendiri. Ya, gitu. Lama-lama guys, aku sempat baca lagi di artikel. Ternyata HIV ini sudah ditemukan dari tahun 2001 loh, tepatnya di Belanda. Wah, serius. Aku pikir virus kayak COVID-19 itu gitu. Nah, benar, jadi sebenarnya virus itu udah lama. Cuma mungkin sekarang lagi rame aja kasusnya di Cina, makanya kepikiran lagi. Oh, gitu. Baru tahu deh. Berarti sebenarnya ini bukan virus baru ya. Kita aja yang baru ramai dengan sekarang. Benar banget, tapi ya tetap yang penting tetap update informasi supaya nggak ketinggalan berita dan bisa lebih siap. Ya, setuju banget. Tahu nggak, jauh ini ternyata belum ada vaksin khusus loh buat HIV. Hah, serius? Jadi belum ada vaksin kayak COVID-19 gitu? Iya, belum. Sampai sekarang, peneliti masih terus cari vaksin buat HIV ini. Jadi, cara paling efektif buat pencegahannya ya dengan cara-cara sederhana tadi, kayak jaga kebersihan, cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker kalau lagi sakit. Hmm, jadi amalan kita benar-benar gaya hidup sehat ya teman-teman. Harus makin aware sih jadinya. Setuju banget. Terus juga buat yang punya anak kecil atau orang tua di rumah, penting banget aware soal kebersihan tangan dan menghindari keramaian pas lagi ada peningkatan kasus. Nah, ya apalagi anak kecil kan, kadang tuh susah banget ya disuruh pakai masker terus. Kita juga aja kadang Iya, males pakai masker soalnya ya. rasanya pengap Iya, gitu ya. banget banget bener-bener. Saya juga nggak sampai sini. Ini tuh juga bisa menular lewat droplet juga kayak COVID-19 nggak sih? Iya, juga bisa dilihat lewat tablet juga. Kayak orang pas lagi batuk, pilek, itu bisa juga ketularan. Ini pun pastinya kita juga bisa ketularan. Ya ampun, kayak di Jawa pas awal pandemi ya. Cuman bedanya sekarang kita udah lebih ngerti aja sih ya kan. Ya, makanya physical distancing itu penting dan tetap relevan banget kalau lagi ada yang sakit. Iya ya, lebih siap mental juga. Cok, ada tips gak sih buat ningkatin imun tubuh kita? Nah, pastinya ya, yang pertama itu tidur cukup minimal 7 sampai 8 jam. Yang kedua, makan buah dan sayur yang banyak vitamin C sama zinc-nya. Yang ketiga, rutin olahraga, minimal 30 menit lah jalan santai. Yang Wah, keempat, kelola stres dan jangan sering overthinking. Soalnya overthinking itu bisa bikin imun kita semakin lemah. Dan yang terakhir, ini juga penting. Jangan lupa banyak minum air putih. wah, cepet banget ya itu. Kadang sih susah tidur cukup ya. Terus sering banget stres karena tugas dan juga habis Iya, ini kan kita bahaya akan naik banget itu. kelas juga kan ya. Tapi dibiasain sih ini Iya. Harus lebih gampang lah bisa ngatur apa waktu jam tidur tidur. ya. Soalnya kan kalau kurang tidur bisa nurunin imun. Hmm, Dan bener. Terus kalau ada anggota keluarga yang sakit harus gimana nih, Cok? kalau bisa pisahin alat makannya dulu. Terus ventilisasi rumah itu dibuka biar udara segarnya tuh masuk. Dan yang sakit disuruh pakai masker meskipun di dalam rumah. Wih, aku baru tahu kalau ventilasi itu penting juga ya ternyata. Ya penting lah, virus itu kan suka numpuk di ruangan tertutup. Jadi udara segar itu membantu ngurangin konsentrasi virus itu. Makasih banget ya, Cok. Obrolan kali ini tuh benar-benar cerahkan banget ya. Banyak banget informasi yang kita dapat dari obrolan ini. Aku juga kayak sambil ngobrol imun kita ini mah makin bertambah, semakin kuat kita. Iya benar banget tuh. Obrolannya tuh benar-benar kayak self care juga ya. Ya nggak sih? Kita ngobrol sambil belajar hal ini juga buat jaga tubuh kita. Ya, kayak kita ngecharge imun kita lah bareng-bareng. Cara paling sederhana buat jaga kesehatan itu ya emang kita bahas tadi, Kay. Gaya hidup sehat itu kuncinya, teman-teman. Iya, teman-teman. Tapi kan meskipun udah jaga kesehatan, kadang tetap ada aja gitu kena penyakit, ya kan? Ya, Jadi apa ada perawatan khusus buat HIV ini? betul banget, Kay. Meskipun udah hidup sehat, kadang virus itu tetap bisa masuk loh. Jadi harus
juga. Juga mungkin tetap hati-hati. Nah, kalau udah kena infeksi, sebenarnya nggak ada obat khusus, tapi kita bisa merawat diri sendiri buat sembuh lebih cepat. Paling penting jaga istirahat yang cukup. Terus banyak minum air dan kalau perlu minum obat penurun demam atau penghilang rasa sakit seperti paracetamol. Berarti lebih pengobatan psikosomatis gitu ya? Kayak ngilangin gejala supaya kita bisa pulih gitu kan? Iya, benar banget, guys. Karena HMPV ini gejalanya mirip flu. Jadi kita harus lebih fokus mengurangi gejalanya dulu. Jangan sampai malah jadi berat kan. Kalau demam tinggi atau sesak nafas, mendingan langsung aja deh cek ke dokter. Iya benar, jangan lama-lama ya. Karena kalau terlambat bisa berbahaya juga, terutama buat yang penyakit penyerta. Betul banget, guys. Jadi, baiknya kita waspada dan segera periksa kalau ada gejala yang makin berat. Kalau ditangani lebih awal, kemungkinan sembuhnya lebih besar, jadi lebih gampang sembuh, teman-teman. Oke, jadi intinya emang jangan panik ya teman-teman, tapi tetap waspada terutama ya. Kalau gejala ringan ini tuh kita bisa rawat diri sendiri di rumah kan. Tapi kalau udah mulai berat langsung cek ke dokter aja. Kalau mager sih bisa cek dokter Ya, lewat kan app. sekarang udah ada media sosial, kayak di dokter itu bisa ngebantu kalian juga. Ya, mendingan. Hmm, Soal virus ini kan lagi rame ya, Bu. Nah, menurutmu, apakah bisa jadi pandemi global kayak COVID-19 dulu? menurut aku sih ya, meskipun kasusnya lagi naik banget di Cina, MPV itu sepertinya nggak bakal bikin pandemi global seperti COVID-19 karena MPV itu udah ada lama dan sejauh itu sih penularannya nggak separah COVID-19. Terus banyak banget orang yang udah punya kekebalan terhadap virus ini. Kan kita udah vaksin kan ya Ya, sebelumnya. beberapa orang. Aku juga setuju soal itu. HPV itu nggak baru, jadi banyak orang yang udah pernah kena dan punya antibodi yang alami. Dan juga karena gejalanya lebih ringan, orang cenderung nggak terlalu panik. Tapi kita tetap harus hati-hati dan jangan anggap remeh. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan, nggak gampang terpapar, apalagi buat yang punya penyakit penyerta kayak diabetes atau hipertensi. Mereka lebih berisiko kalau kena virus ini, ya kan? Betul banget. Nah, ngomong-ngomong soal penyakit penyerta, itu penyakit bawaan ya? Ya, Oh ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan juga supaya tubuh kita lebih kuat. Nah, salah satunya itu mengelola stres. Karena stres itu bisa banget buat imun kita jadi turun loh. wah aku baru tahu ya penyakit stres itu bikin imun kita turun. Ya, kadang kita tuh nggak sadar kalau stres itu ngaruh banget ke kesehatan kita. Bahkan stres yang terus-terusan itu bisa bikin kita gampang sakit gitu ya. Jadi penting banget buat kita tahu cara kelola stres. Betul banget, apalagi zaman sekarang yang cepat serba dan penuh tekanan. Nah, salah satu cara kelola stres itu adalah dengan meditasi, yoga, atau bahkan cuma sekedar ambil waktu sejenak buat nafas dalam dan rileks. Wah, setuju banget sih. Coba deh sesekali kita berhenti sejenak dari segala aktivitas, pegang perasaan kita dan rasakan nafas kita. Itu bisa banget loh bantu menenangkan pikiran kita. Salah satunya sih kayak gini nih, ngobrol-ngobrol ringan bisa hilangin stres gini. Jadi lebih rileks juga kan Iya, kita ngomongin banget. hal ini. Nah, selain itu, kita juga bisa cari hobi baru loh yang menyenangkan buat refreshing. Contohnya kayak masak, kalian bisa tuh coba-coba masak. Bisa jadi itu jadi hobi kalian. Atau mungkin jalan-jalan santai, itu juga bisa. Biar emang kita tuh semakin naik gitu. Hmm. Wah, aku jadi pengen coba deh lebih banyak jalan-jalan santai atau berkreasi gitu. Paling nggak sih bisa ngerasain mood yang lebih positif ya kan? Ya, jadi kita nggak cuma menjaga tubuh fisik doang, tapi mental kita juga dijaga. Karena kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Bener banget tuh, Cok. Semua yang kita bahas itu saling terhubung kan ya. Jadi jaga pola hidup sehat, kelola stres, tidur cukup, makan yang bergizi, dan jangan lupa beraktivitas fisik juga kan. Ya, kuncinya itu sih emang ada di keseimbangan hidup, teman-teman. Jaga fisik, jaga mental, dan selalu berusaha menjalani hidup yang sehat. Ya, dan jangan lupa menjaga hubungan sosial itu juga penting ya teman-teman. Karena dukungan sosial itu bisa bantu banget buat menjaga kesehatan mental kita juga. Ngobrol dengan teman-teman atau keluarga kita jadi cara ampuh buat mengurangi stres gitu. Setuju, support system yang baik itu penting banget. Kadang kita butuh seseorang untuk mendengarkan atau sekedar bagi kita. Itu juga bisa menjadi cara untuk melepaskan beban mental yang kita bawa.
Iya, apalagi di masa-masa yang penuh tantangan kayak sekarang ya. Kadang ngobrol dengan orang yang kita percaya bisa bikin perspektif yang baru gitu, yang membantu kita lebih tenang. Itu bisa sangat berguna untuk kesehatan kita. Ya, benar banget deh. Kesehatan itu bukan hanya tentang fisik ya teman-teman, tapi juga bagaimana kita mengelola perasaan dan pikiran. Jadi penting banget untuk menjaga kesejahteraan mental, selain itu menjaga tubuh fisik juga. Setuju, Cop. Semua itu saling mendukung. Kalau fisik kita sehat, tapi mental kita nggak baik, ya itu juga bisa jadi masalah. Makanya jangan pernah lupakan pentingnya menjaga kedua aspek tersebut. Nah, betul, pasti dong. Kalau kita bisa menjaga keduanya, kita bisa lebih siap menghadapi apapun yang datang, virus atau masalah lainnya. Kita jadi lebih tahan banting juga. Yang penting selalu ingat untuk menjaga keseimbangan dan tidak lupa dan tidak melupakan diri sendiri dalam perjalanan hidup ini. Betul sekali. Jadi mari kita terus jaga kesehatan kita dengan baik, baik fisik maupun mental. Jangan lupa untuk memberi waktu diri sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Dengan begitu, kita bisa melalui semua tantangan dengan lebih mudah. Ya, semangat terus ya. Ingat, kita semua itu bisa saling bantu dan menjaga satu sama lain. Dengan perhatian yang lebih pada diri sendiri dan lingkungan sekitar, kita akan lebih kuat menghadapi segala situasi. Sama juga ya, Cok, dan juga teman-teman. Semoga teman-teman pendengar Popola juga ada manfaat dari ngobrolan kita hari ini ya. Ya, aku harap sih teman-teman bisa dapat manfaatnya ya. Sama lebih ngerti lah, jadi lebih siap kalau ada masalah kayak gini. Ya, Ngomong-ngomong nih, guys, dulu kan pas COVID juga ada kayak sempat swab-swab gitu. Kamu nah, pernah nyoba nggak swab kayak gitu? wah, aku belum sempet sih nyobain saat itu. Aku penasaran sih rasanya gimana. Aku pernah nggak, Cok? Kalau aku pernah dulu sebelum masuk ke sekolah, karena sekolah aku kan boarding, Hmm, jadinya harus di swab dulu sebelum masuk. Nah, itu di swab buat ngecek tandanya positif atau negatif. Kalau misal positif, itu kita harus dikarantina dulu. kamu berapa hari karantinanya? Nah, perkiraan kayaknya semingguan gitu. Pokoknya sampai udah enakan dan Hmm. virusnya menghilang. Hmm. Nah, kalau negatif itu tandanya virusnya itu nggak kena ke kita, jadi kita aman lah. Gitu. Terus nih ya, saat pandemi itu kita benar-benar stres banget gak sih di dalam Ya, rumah gitu. Terus semuanya pada dibatasin semua kayak mall-mall itu harus banget pakai masker ya ya, kan. jaga jarak itu juga penting banget. Iya, teman-teman. Pokoknya jangan sampai lah terjadi pandemi lagi. Iya, Soalnya kayak bener-bener beda banget gara-gara pandemi itu. iya bener. Terus eh, Kamu sempat vaksin nggak tuh buat yang COVID itu? Kan ada 3 kali tuh vaksinnya. aku sih vaksinnya sempatnya cuma 2 kali. Dan itu pun sakit banget sih vaksinnya Hmm. menurut aku. Aku juga sih cuma 2 kali itu juga dalam di dalam sekolah. Ya, sama aku juga dalam sekolah itu masih SMP. Ya, cuma temenku ada yang juga pernah gitu kayak kena jadinya Oh dia di iya, karantina dulu sebelum masuk karantina sampai benar-benar hilang biar nggak nyebar kan ke yang lainnya. benar sih. Serem banget ya virus itu. Jadi kita harus benar terang hati gitu Iya, kan. harus benar-benar ekstra. Ya, Bagi benar. IDP, untungnya IDP ini udah lama ya jadinya. Nggak terlalu kaget juga Iya, kan ya, sebenarnya kita udah pernah terjadinya COVID-19 itu. terus Nah, kan. gejalanya juga kayak flu biasa jadi bisa lebih siap lah kalau misal alhamdulillah Hmm. kayak COVID-19 kan kaget terus jadi panik lagi terus nanti kan pasti beda lagi. Nah, semoga aja sih nggak ada virus baru ya teman-teman ya. Makanya dari sekarang kita harus hidup sehat ya. Hidup sehat kayak yang tadi aku sebutin ya, kayak tidur cukup, kelola stres, makan makanan bergizi, sama banyak minum air putih itu penting banget. Minimal minimal olahraga Ya, 30 menit lah, lah jalan-jalan jalan juga kaki. itu penting banget ya. Terus ya Cok, Em, Terus eh, apa ya? Tadi virusnya ditemuin di Belanda ya? oh iya di Belanda aku baru tahu loh. Ternyata virus itu udah lama banget dari 2000 berapa? 2001. Iya 2001. Berarti Ya. berarti awal mulanya yang kena orang Belanda atau Nah itu aku bingung banget. aku juga belum sempat baca sih. Ya. Hmm. Tapi melonjaknya tuh di Cina. Kenapa kok semakin
yang berawal dari Cina ya. Ya kan itu masih menjadi misteri gitu kan. Ya. Nah, pokoknya lah intinya jangan panik lah guys. Jangan panik berlebihan, terus tetap waspada aja. Stay healthy juga. Ingat ya teman-teman, pesan kita tadi jangan lupa dilakuin juga. Jangan kemakan Hoax juga hoax ya. itu. Pokoknya carilah yang yang faktanya dulu, jangan langsung Benar, percaya. benar banget. Oke deh, gitu dulu episode kali ini. Makasih banyak udah dengerin kita. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.